Selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman masih bermain dan belajar di rumah aja kan? Karena keadaan sekarang yang masih banyak virus, yuk kita sama-sama belajar dan bermain di rumah aja. Kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri, tidak keluar rumah dulu, dan menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oh iya, teman-teman tahu gak apa itu virus corona? Yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Let's go! Jesus, Amin. Iblis, no, watch out.
hari Jumat Tuhan Yesus meninggal alami. Lalu di hari Minggunya Tuhan Yesus hidup kembali. Hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Oh haleluya, Tuhanku Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, Tuhanku Yesus hidup. Hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Oh haleluya, Tuhanku Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, Tuhanku Yesus hidup. Kak, apa keutamaan Tuhan Yesus hidup kembali ya kak? Tuhan Yesus hidup kembali artinya Tuhan Yesus tidak kalah, melainkan Tuhan Yesus menang. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada puasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam nama Allah. Ada kuasa dalam anak domba Allah. Ada kuasa dalam nama domba Allah. Ada kuasa dalam nama anak domba Allah. Tuhan Yesus bersedia menderita sampai ke salib. Itu semua hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita menghargai dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus.
Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh kakak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Andri, sini dong. Hai adik-adik Kega. Wah, sudah pada rapi semuanya. Kakak juga mau rapi Kakak udah rapi, kayak adik-adik semua yang di rumah. Well, kakak mau bilang selamat naik kelas yang sudah naik kelas kemarin ya. Itu artinya kalian semua sudah makin gede. Kakak juga happy banget ngelihat adik-adik kemarin di waktu-waktu yang lampau. Ada yang jago makan sehat, makan sayur, makan buah. Kakak lihat foto-fotonya, wah asik sekali makan sayurnya, asik sekali makan sehatnya. Adik-adik jadinya bertumbuh makin bagus, makin sehat, makin gede. Kayak dulu bayi Yesus juga bertumbuh menjadi semakin dewasa. Setelah bayi Yesus dewasa, udah bukan bayi lagi dong. Karena udah makan sehat, cukup istirahat, juga taat kepada orang tuanya. Yesus bertumbuh dewasa. Nah, pada saat Yesus mau memulai kerja, mau memulai pelayanannya, Yesus dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Keren ya? Adik-adik mau tahu ceritanya dong? Kakak akan kasih videonya, tapi kakak mau kasih tahu dulu bahwa pada saat Yesus dibaptis, ada sesuatu yang terjadi. Adik-adik perhatikan ya, nanti apa yang terjadi itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ayo kuy, kita lihat videonya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang,
dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gimana videonya tadi? Lihat burung merpati yang turun ke atas Yesus. Wah, ini juga ikutan nonton. Stitch juga, hai, semua pada ikutan nonton. Sama kayak adik-adik Kega, Papa juga nonton loh. Keren ya? Nah itu dia, Yesus mau dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Nanti pada saat kita dewasa, kita juga akan seperti Yesus. Kita akan memilih untuk dibaptis karena kita percaya Tuhan Yesus dari dalam hati kita sendiri. Bukan karena orang lain atau bukan karena siapapun juga, tapi karena hati kita sendiri. Pada saat kita dibaptis, pada saat itu pula kita menyatakan diri kita percaya kepada Yesus. Dan itu merupakan sebuah pertobatan. Karena kita kalau percaya Tuhan Yesus, kita pasti meninggalkan hal-hal yang tidak baik di masa lalu kita. Dulu adik-adik yang sukanya cengeng, berubah gitu ya. Dulu yang sukanya makannya sulit, disuruh makan entar mah, lauknya itu ya, sayurnya itu ya. Milih-milih. Nah, nanti kalau ada pertobatan, adik-adik berubah deh jadi yang baru, yang lebih keren. Kalau disuruh makan sayur malah, "Mah, aku mau makan pakai sayur dong. Mah, mau makan pakai buah dong." Mantap banget ya. Kita harus bersyukur apapun yang disediakan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik di rumah, baik yang sedang senyum-senyum, baik yang lagi ibadah sama adik kakaknya, nanti kakak percaya suatu saat adik-adik semua akan menerima baptisan seperti Yesus dibaptis. Kita akan sama seperti Yesus. Nah, sebelum waktunya itu tiba, adik-adik Kega mendengar firman Tuhan, berdoa setiap saat, itu akan membawa kita lebih dekat lagi menuju baptisan. Oke adik-adik, kakak percaya kakak akan mendengar nanti di suatu hari nanti, itu loh anak Kega yang dulu sudah baptis, anak Kega yang tuh imut-imut udah baptis. Itu akan menyukakan hati kita semua. Doa semua orang tua kita. Adik-adik Kega, kakak percaya tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Ayo adik-adik angkat jempolnya. Ayo semua angkat jempolnya yang bersemangat. Nah, saya siap dibaptis, gitu ya. Oke? Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak percaya kita akan menjadi sama seperti Yesus dimanapun adik-adik sekarang berada. Tetap semangat, tetap sehat sampai wabah ini berlalu. Kita berdoa. Ayo ambil posisi doa, tutup tangannya, tutup matanya, lipat tangannya, oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan bagaimana Yesus dibaptis. Kiranya Bapa suatu saat nanti anak-anak Kega yang dibaptis akan menjadi pengikut Yesus, akan menjadi sama seperti Yesus. Maha baik pada saat ini berkati semua anak-anak Kega dimanapun berada, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat dan sukacita. Kami percaya Bapa kami dapat melalui wabah ini dan kembali bertemu secara offline, secara langsung dengan sukacita. Haleluya.
Min. Bye-bye adik-adik. Hai adik-adik Kega, balik lagi sama Kak Vicky dan Kak Livi. Oke, siapa yang di sini udah siap main game? Saya. Kita mau main apa nih Kak? Kita mau main cari perbedaan. Oke, nanti kita sediain 2 buah gambar. Nah, adik-adik Kega cari perbedaannya ya. Dimulai dari sekarang. Oke, di sini ada gambar Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, adik-adik, yuk cari 5 perbedaannya. Kita kasih waktu 90 detik ya. Ya, waktunya masih lama loh adik-adik. Ayo pasti bisa kalian. Semangat! Semangat ya. Di sini Kak Vicky sama Kak Livi juga sambil nyari kok. Kita punya gambarnya nih. Ayo dicari sama-sama. Mana ya Kak? Oh ya itu tuh Kak, ketemu 1. Oh iya. Ayo cari lagi adik-adik. Ini nih Kak. Oh iya, itu ya. Ada satu lagi. Oh iya, kita udah ketemu 3. Ayo semangat semuanya. Ayo adik-adik. Kita cari bareng-bareng. Mana lagi ya? Ya itu tuh Kak. Oh iya ini. Ini nih yang terakhir. Wah iya. Wah, ternyata yang terakhir tempatnya terpencil ya. Iya, harus teliti banget nyarinya. Adik-adik ayo semangat carinya. Pasti bisa. Pasti bisa, kan anak-anak Kega hebat, ya gak Kak? Iya dong. Iya dong, Kak Vicky sama Kak Livi udah selesai nih. Ayo dicari sama-sama yang teliti. Waktunya masih lama loh. Masih 10 detik lagi. Ayo, pasti bisa. Cari yang teliti, adik-adik. Semangat! Ayo semangat. Dan waktunya habis. Yeay! Nah, selamat buat adik-adik yang udah berhasil nemuin 5 perbedaan. Buat yang belum berhasil, nih kita kasih tahu jawabannya. Oke. Kalau gitu sampai di sini aja pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.